Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Senang sekali saya Habib Maulana kembali hadir menjumpai Anda di program Berkah Pagi Kalamul Khairat untuk edisi hari ini. Seperti biasa di program ini kami hadir dengan tema yang tentunya berbeda, karena ini masih dalam suasana Maulid Nabi Muhammad SAW. Tentunya rangkaian pertanyaan pun akan kami rangkai dengan tema kita pada hari ini mengenai fikih kontemporer yang nanti akan dibahas langsung oleh narasumber kami. Beliau adalah dari Rumah Tahfidz Imam Muzani, Kabupaten Bola Mongondo, Bualemo. Untuk saat ini telah hadir Fadilatul Mukarram Bapak Kiai Haji Robianto Ibrahim Gorontali, STHI, Sarjana Tafsir Hadis, Sarjana Teologi Islam, hadir di kesempatan hari ini. Baik, untuk kesempatan hari ini juga kami sapa untuk para pendengar sekalian. Maulul habari, insyaallah sesehati malam mutata mudla'ah. Baik, langsung saja kita perkenalkan narasumber tetap kami, Bapak Kiai Haji Robianto Ibrahim Gorontalo, STHI, sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Dan semoga para pendengar semua RAL FM dan juga lewat streaming Facebook, insyaallah kami temui dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kesempatan hari ini memang juga agak banyak pembahasan yang kemudian di sebagian pertemuan ada yang mempertanyakan dalil ini, Pak Ustadz, terkait mengenai kelahiran Nabi. Apakah ada dalam satu dalil yang disampaikan oleh para ulama ataupun para perawi hadis yang menyampaikan kata-kata lahir itu? Karena sebahagian juga ada yang mengatakan, tidak ada lahir di situ, kok membawa itu ceramah. Nah, berarti bahwa Nabi ini kalau tidak dilahirkan terus keluar dari mana ini? Iya kan? Logikanya seperti itu. Ketika ada orang yang menyelisihi, artinya kelahiran Nabi, kok berani sih Ustadz itu bawa-bawa bahwa Nabi dilahirkan, lantas Nabi keluar dari mana ini? Ya, kalau melihat dari pertanyaan yang mengarah mengenai kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya persilakan untuk Pak Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Habib Maulana, para pendengar semua, insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita bisa ketemu kembali berbicara tentang masalah dalil. Dalil itu barang mentah. Jadi ketika orang bicara dalil, misalnya kelahiran Nabi, kita pakai dalil qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Iya. Katakanlah wahai Muhammad bifadlillah, dengan keutamaan Allah. Jadi Abdullah bin Abbas menafsirkan itu adalah ilmu. Wa bi rahmatihi, bi rahmatihi ini dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Adanya Nabi Muhammad tidak mungkin keluar sendiri.
jelas lewat dilahirkan. Nabi Muhammad diutus juga, ya tidak mungkin Nabi keluar dari sini. Emang Nabi keluar dari mana coba? Keluar dari telur begitu kan? Tidak. Nabi dilahirkan, ya. Jadi kadang kita harus membaca tafsir, membaca sebuah teks. Makanya membaca itu ada dua, ada namanya qiraah, ada namanya istiqra. Kalau istiqra itu apa? Bukan hanya sekedar terpaku dengan teks. Itu apa? Kita harus jalankan nalar, jalankan analisa, itu namanya istiqra, ya. Beda macam juga begini, sami'a mendengar. Kalau istami' atau istima' itu bukan cuma sekedar mendengar begitu saja, tapi mendengar dengan fokus, ya. Itu beda antara sami'a dengan istama'a, ya. Begitu juga itu beda antara qiraah dengan istiqra. Kalau qiraah dia baca cuma begitu saja, baca kelas tanpa nalarnya jalan. Yang penting apa yang dibilang dia dengar, selesai, ya. Tapi kalau istiqra, dia baca, nalarnya juga jalan, analisanya juga jalan, ya. Sehingga kalau ada yang berseberangan, dia bisa paham, ya. Dan kedewasaan seseorang itu terlihat kalau dia mengkritisi itu bukan hanya menguasai apa yang dia kuasai, tapi dia kuasai lawan pendapatnya. Itu yang hebat, ya. Jadi jangan hanya saja kita pahami dengan apa yang kita kuasai itu. Oh, saya paham dengan dalil ini, ente punya salah. Harusnya sebelum kita mengkritisi orang lain punya, kita juga tahu pendapat orang lain itu. Itu hebat itu, begitu. Jangan cuma pendapat kita yang kita tahu, selain dari pendapat kita, ya. Ya, jadi masalah sekarang keributan di mana-mana itu apa? Ketika orang menyelisihi dengan dia, dianggap menyelisihi dalil. Ini musibah. Harusnya apa? Sebelum kita mengkritisi, kita lihat dulu mana dalilnya, pijakan dia mana. Apakah dia pegang tafsir? Kalau dia pegang tafsir berarti khalas, selesai, ya. Jadi seperti itulah cara kita melihat, menilai sesuatu. Jadi saran saya, kalau orang mau membaca, ya usahakan datangkanlah. Kalau saya baca kitab tafsir itu minimal saya punya 5 tafsir, saya dudukkan, ya. Atau itu paling minimal sekali. Saya cari tafsir bil ma'thur, ya. Ini yang saya paparkan ini tafsir bil ma'thur itu itu karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya. Itu tafsir bil ma'thur, ya. Kemudian tafsir Sufi, tafsir Al-Aqli, supaya kita tahu, oh kalau orang yang selalu analisanya nalar pakai akalnya, oh begini cara menafsirkannya. Oh kalau dia mengarah ke Sufi, oh begini cara penafsirannya. Kita bisa lihat, analisa kita jalan, oh begini cara dia memandang dari sebuah ayat. Karena ayat itu multi tafsir, tergantung kita arahnya kita kemana, ya. Dan kita harus memang punya mizan, ya. Mizan itu perlu, ya. Kita punya mizan, kita punya cara kita menilai, ya. Cara menilai kita itu menunjukkan bagaimana kualitas diri kita, ya. Kalau kita menilai baik, ya sempurna, kualitas juga kita sempurna. Kalau kita menilai cuma sekedar pemahaman kita, ya, begitulah cara pandang kita, ya. Jadi penilaian seseorang itu tergantung kualitas dia. Allahu a'lam bishawab. Baik, syukron. Ini adalah merupakan awal dari pembahasan kita mengenai fikih kontemporer, yang juga kami iringi dengan pertanyaan-pertanyaan seputar dengan Maulid Nabi ini, Pak Kiai. Nah, kemudian yang berikut, tradisi pelaksanaan Maulid Nabi ini kan dilaksanakan hampir dari abad ke-7, ya. Oleh Raja Ibril pada waktu itu, yang kemudian sampai ke Gorontalo dengan pelaksanaan secara tradisional, ya. Bahkan juga ada yang pelaksanaan maulidan, ya, arba'in nabawiyah. Kalau Gorontalo punya itu secara tradisional dikili 13 jam. Nah, untuk khusus mengenai tradisi ini, apakah boleh di dalam melaksanakan itu kemudian mengambil dasar hukum tradisi itu dijadikan sebagai hukum, Pak Kiai? Begini, ya. Tradisi itu kan serapan dari tradisi juga di Arab. Kalau di Kili itu kan menggunakan 2 bahasa.
pertama bahasa Gorontalo, yang kedua bahasa Suryani, ya. Jadi orang bilang, Ustadz, DP bacaan cuman A I U E O, ya. Yang kedengaran itu cuman A I U E O. Iya, karena itu bahasa Suryani, ya, bahasa Suryani. Jadi orang harus paham, ya, harus paham. Jangan dia pernah, Ustadz, orang bilang bahasa Gorontalo itu Ustadz, tapi yang ada cuma A I U E O. Iya, karena itu bahasa Suryani. Itu perpaduan antara bahasa Gorontalo dengan bahasa Suryani, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dikili itu adalah apa? Itu transfer dari bahasa Arab ke bahasa Gorontalo dan bahasa Suryani, ya. Saya terus terang tiap malam, tiap Rabiul Awal itu baca kitab Sirah Nabawiyah, ambil sanad terus dari beberapa ulama. Itu Bagadang, ya, kayak juga orang Badikili. Cuman bedanya kalau orang Badikili Bapak Taria, saya kan cuma Badengar, ya. Jadi beda itu ulama-ulama yang Bapak paparkan panjang lebar. Nah, itu kan bedanya, ya. Tapi intinya adalah kalau bicara Bagadang sama-sama Bagadang, ya. Bicara Sirah Nabi sama-sama baca Sirah Nabi. Cuman teknisnya yang berbeda, ya. Kalau di Arab bacanya kitab Syama'ilum Muhammadiyah, ya, apa namanya, Urjuzah, Mi'iyah, ya, kitab-kitab sirah, ya, Mukhtasar Sirah Nabawiyah, kitab-kitab Sirah Nabawiyah, ya, itu semua kan kitab sirah, ya. Ya, inilah bedanya kita di Gorontalo dengan ini cuma teknis, ya, teknis. Dan adat itu di Tolangga itu setelah saya teliti ternyata Masya Allah luar biasa sekali, apa namanya, makna-makna yang terkandung di dalamnya, ya. Ya, seperti misalnya kenapa kemarin saya sempat mengkritisi kenapa di Tolangga itu sekarang bukan lagi Kolombengi, apa namanya, bukan lagi Sukade, bukan lagi Wapili, snack, ya. Sekarang ada Android. Ada juga lemari 2 pintu. Bahkan tiba angke dah sudah di atas. Jadi ada pergeseran ini sampai ada yang bilang begini, kalau dulu Tolangga, sekarang mah Tolonggalo. Maksudnya apa begini? Kenapa ada itu Kolombengi, ada Sukade? Coba lihat, kue yang terlama disimpan lama itu apa? Kue itu. Biar disimpan lama-lama tidak busuk. Iya kan? Itu menunjukkan apa? Kenapa harus ada Sukade, Kolombengi? Itu gambaran bahwa begitulah sikap kaum muslimin. Orang mukmin itu kuat, ya, kuat. Biar lama-lama tetap kuat, ya. Itu lambang dari Sukade dan apa namanya Kolombengi. Jadi bukan cuma sekedar kue, kue ini. Bukan tapi asal jadi, ya. Asal jadi. Biar lama-lama di majelis tetap kuat. Kuat, ya. Sehat, ya. Banyak ilmu yang didapat. Begitu juga itu yang di Tolangga itu ada segi 4. Segi 4 itu apa? Itu lambang musyawarah. Segala sesuatu masalah dimusyawarahkan, bukan diputuskan sendiri, ya. Dimusyawarahkan. Taib. Jadi kalau dulu Ustadz tidak pernah dapat Tolangga, sekarang juga dapat Walima, Toyopo. Ada DP kitab itu. Baik, untuk para pendengar sekalian yang mau gabung boleh di 0823 4812 0586. Tedolo mau tata modla wanulo mali habahabarir to dulu gair to yang ngabutia mali masumai itu dua to 0823 4812 0586. Baik, saya kembali ke pertanyaan ini mengenai sebelum saya lanjut, kita buka dulu untuk kalian telepon Pak Kiai. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dari Ibu Rika. Ibu Rika. Halo, ya. Ibu Rika. Jadi di atau Limboto? Nah, dia 40 bulan. Di 4 tuh, Dan hentu buka betiau atas. Oh iya. Boleh mau hudu mola. Jatuh doa Allah. Mengenai tuang lotolan, tuang walima. Di tuangnya itu kuku, wapili, bukan kalau obilindi, baje, nasi kuning, lutu.
Iwala mana nih betul itu banget itu Pak Haji. Oh itu malindu bolo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa pemaknaan mengenai bilindi kemudian makanan lainnya yang ada di dalam ini? Apakah itu adalah merupakan hasil bumi dan juga yang patut untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, pakai dan bentuk sedekah? Saya persilakan. Taib. Pertama, makna yang secara umum bahwa itu bentuk sedekah. Ya. Sebagaimana yang saya jelaskan beberapa pekan yang lalu di tempat ini, bahwa kebahagiaan itu kadang diawali dengan kita bersedekah. Jangankan lahirnya Nabi, ya, adanya gerhana saja. Setelah gerhana berlalu, itu apa? Kita disyariatkan untuk bersedekah. Ya, Nabi itu ketika datang gerhana, wajah beliau merah, ketakutan. Karena awal dari gerhana itu apa? Awal dari kiamat itu apa? Adanya gerhana. Ya. Bayangkan itu ketakutan Nabi sampai demikian. Ya. Ini yang harus dijelaskan, Pak. Ya. Sekarang ini kalau udah play gerhana coba selfie. Selfie ya. Hai guys, saya sekarang di tempat yang gerhana utuh guys, gelap guys. Ya Allah, Nabi merah mata, merah ketakutan, merah wajahnya, ketakutan. Orang mau bahas selfie, hai guys. Bangga, ya subhanallah ini musibah. Jadi apa namanya itu bedanya sudah ada pergeseran nilai antara Nabi dengan kita. Ya. Yang kedua, ya, itu saja baru gerhana. Datangnya kiamat, apalagi ini sebuah rahmat. Kan lahirnya Nabi itu kan sebuah rahmat, rahmatan lil alamin. Rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Ya, jadi rahmat Allah, ya. Rahmatnya Allah apa? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini yang perlu kita syukuri. Sedangkan itu saja, ya. Kita mau datang kiamat saja baru gerhana saja kita disunahkan untuk bersedekah. Apalagi kebahagiaan sangat besar datang suri tauladan kita, dilahirkan suri tauladan kita. Kita lebih bangga lagi. Kita harus banyak bersedekah, ya. Bentuk sedekahnya seperti itu. Nah, sekarang model-model makanan itu pertama, itu keberagaman itu adalah bentuk persatuan, ya. Jadi walaupun beda cara pandang, cara pandang, cara kita menilai, tetap kita bersatu, ya. Berbeda itu biasa, asal jangan berpecah, ya. Perbedaan itu biasa. Pelangi itu terlihat berbeda-beda warnanya, tetapi tidak berpecah, sehingga dia saling melengkapi, membuat indah dipandang mata. Ya, merah, kuning, hijau. Ya, walaupun merah tidak bisa ngotot, saya yang merah yang paling bagus. Kuning tidak ngotot, saya yang kuning yang paling bagus. Ya, tapi dengan warna yang berbeda itu membuat menghiasi langit itu. Ya, begitu juga itu. Ya, ada kolombengi, ada cucur, ada ada sukade, ya, ada bilindi, ya. Itu keberagaman itu adalah keberagaman juga warna kita, keberagaman. Apalagi di zaman sekarang, zaman-zaman pemilu, zaman-zaman sudah mulai berbeda. Usahakan dengan perbedaan cara pandang kita, perbedaan figur yang kita pilih, ya, jangan sampai membuat kita berpecah. Ya, berbeda itu biasa, ya. Tapi perbedaan orang dewasa itu beda dengan perbedaan anak-anak. Ya, kalau berbeda orang dewasa, ya cukup cuman otak yang panas, tidak sampai lari ke hati. Baik, Afan, Pak Kiai, saya ke penelpon berikut. Ya. Saya persilakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo, Mas Jamran Habib. Pasisa Allah habari. Alhamdulillah sehat walafiat. Jo, todo Allah. Dulu mali kuliah kembang apa itu Pak Ustaz. Sekarang kan itu peringati kelahiran Nabi. Dan saya sempat dengar apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi, bahwa perbedaan itu wajar bagi kita sekalian. Itu agama, perbedaan itu adalah rahmat. Nah, ini dikaitkan dengan perbedaan-perbedaan masalah politik.
Walaupun agak sedikit melenceng Pak Ustadz, tapi perlu dibahas karena menjadi kebiasaan kita. Perbedaan itu adalah musuh dalam politik. Sedangkan Nabi Muhammad SAW kan diturunkan itu adalah rahmat lil alamin. Nah, ini menanggapi masalah seperti ini Pak Ustadz, untuk kami selaku masyarakat di tingkat bawah memahami sekaligus menanggapi permasalahan seperti ini, apa yang kami lakukan supaya perbedaan itu mendapat jadi satu rahmat bagi kami sekalian. Karena kami melihat sekarang ini kalau beda pendapat atau beda warna, itu seolah-olah sedikitnya sudah jadi musuh. Nah, kalau kita bandingkan kita masukkan dalam agama, politik yang bagaimana yang seperti itu. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti Amran mengingatkan kepada kita bahwa memasuki tahun politik, Nabi itu mengatakan perbedaan di antara umat kita adalah rahmat, ya. Sekalipun ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis palsu, ya. Sekalipun palsu tapi populer. Hadis ini digunakan oleh sebagian para dai. Kemudian bagaimana untuk bisa berpolitik dengan santun? Adakah contoh dari Rasulullah ataupun para khulafaur rasyidin, atau setelah 4 sahabat ini, katakanlah seperti Umar bin Abdul Aziz misalnya, Ammar bin As, atau yang lainnya, panglima-panglima ataupun dia gubernur yang memimpin satu wilayah di dalam hal untuk sistem perpolitikan, ya, dengan santun, sehingga perbedaan-perbedaan ini, gesekan-gesekan tidak akan menjadi sebuah perpecahan yang nantinya juga ini kalau kita sendiri berlarut-larut di dalam hal yang demikian tentunya akan merugikan bukan saja perorangan tetapi juga skala umum. Saya persilakan pendapat dari Pak Kiai. Baik. Yang pertama, sebagaimana di akhir perkataan saya tadi, berbeda itu perlihatkan bahwa kita dewasa. Kedewasaan berbeda itu adalah ketika kita bisa berlapang dada dengan orang yang berbeda dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan itu biasa. Di kalangan para sahabat itu berbeda. Ya. Tapi perbedaan itu tidak membuat mereka berpecah. Ya. Perbedaan tidak membuat mereka berpecah. Yang ketiga, apalagi perbedaan di sini perbedaan yang sudut pandang. Ya, sudut pandang. Dan kalau sudah sampai memusuhi, berarti itu tanda tak mampu dalam berbeda. Ya, tanda tak mampu dalam berbeda. Orang kalau mengkritisi, makanya sering saya bilang, yang dikritik itu adalah argumen, bukan sentimen. Ya, kritiklah argumennya, bukan karena sentimen. Kalau argumen berarti argumen yang dikritik. Kalau sentimen berarti sudah masalah pribadi. Ya. Jadi beda antara mengkritik argumen dan sentimen. Ya, itu yang perlu kita catat bersama. Maka oleh sebab itu, ya, berbeda itu biasa, tapi jangan sampai perbedaan itu kita bawa menuju kepada perpecahan. Kalau perbedaan membawa kepada perpecahan, berarti salah satu di antara mereka itu bukan lagi argumen yang dikritik, tapi sudah karena sentimen. Ya, wallahu a'lam bishawab. Syukron Pak Kiai, dan kita akan masuk pada tema kita pada kesempatan pagi hari ini mengenai fikih kontemporer. Kata kunci adalah fikih klasik dan kontemporer. Ya, Islamic law, classic and contemporary. Insyaallah. Fikih ini disebut sebagai produk yang lahir dari dinamika kehidupan manusia. Betul. Dalam peribahasa Latin dari Cicero diungkapkan ubi societas, ibi us, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum.
Nah, ungkapan serupa juga ini ditemui dalam kaidah usuliyah. Ya. Ya, di mana dinamika perubahan hukum di tengah masyarakat ini tidak terlepas dari dinamika perubahan waktu, tempat, dan kondisi sosial masyarakat. Realitas masyarakat ini berkembang terus-menerus mulai dari masyarakat purbakala yang primitif sampai dengan masyarakat yang maju dan modern saat ini. Nah, berbicara mengenai fikih kontemporer ini, saya ingin bertanya Pak Kiai, adakah contoh di mana yang dilakukan oleh Rasulullah atau perintah Rasul kepada sahabat ya pada periode masa Rasulullah untuk bisa mengambil hukum ya di dalam memutuskan masalah di luar dari Al-Quran dan hadis. Ini yang disampaikan oleh Nabi, apakah ada pernyataan hal itu ya disampaikan kepada para sahabat Nabi ketika kalian tidak menemukan hukum dalam Al-Quran maupun hadis, lantas mau ambil dari mana? Pernahkah hal ini disampaikan oleh Rasulullah, atau mungkin ada hadis yang bisa meriwayatkan ya mengenai hal ini? Saya persilakan Pak Kiai. Alhamdulillah. Yang pertama, ketika Nabi mengutus kepada Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ya, Nabi mengatakan, innaka ta'ti min ahlil kitab falyakun awwalu ma tad'uhu syahadati an la ilaha illallah. Ya, kamu akan mendatangi ahlul kitab. Ya, Nabi itu ketika mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, pada saat Mu'adz bin Jabal mau diutus ke Yaman, ya, Nabi mengajarkan tadarruj dalam mengajar. Apa namanya? Taksili dalam mengajar, jenjang dalam mengajar, ya. Ajarkan dulu mereka tauhid, ya. Kalau mereka sudah ketahui, sudah ajarkan orang sholat, sudah bisa itu zakat, ya. Itu jenjang. Nah, setelah itu Mu'adz kan diutus sendiri, ya. Maksudnya Mu'adz diutus ke Yaman tanpa Nabi maksudnya, ya. Maka ketika ada masalah, ya, Mu'adz tidak mesti harus, apalagi di zaman dulu belum ada HP, ya. Kalau zaman sekarang kalau tidak tahu langsung telepon, apa DP hukum ini, ya. Di zaman dulu kan tidak ada HP, ya. Maka itu ada namanya ruang ijtihad, ya. Jadi ijtihad. Ya, memang kalau berijtihad juga, ya, karena ini Mu'adz bin Jabal sahabat Nabi, ya, punya kredibilitas, ya. Jadi tidak semua kita berijtihad, ya. Makanya orang kalau berijtihad itu salah benar dapat pahala. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Idza ijtahadal hakim fa asab falahul ajran fa akhta ajrun wahid. Ya. Apabila seorang berijtihad, dia benar, dia dapat 2 pahala. Kalau salah dia dapat 1 pahala. Jadi mau salah dan benar, dia dapat pahala. Itu orang berijtihad, ya. Tapi kalau kita bukan standar mujtahid, ya, kalau salah dapat dosa. Ya, itu beda antara mujtahid dengan yang bukan mujtahid, ya. Itu bedanya di situ. Taib. Jadi apa namanya, ada ranah mujtahid, dan ijtihad itu bukan hanya sekedar apa hukum begini. Tidak ada di zaman Nabi. Ya, kita melihat dari sisi dalil, kita lihat dari sisi illatnya, ya. Al-hukmu ma'a illatin, ya. Hukum itu sesuai dengan illat. Kita lihat bagaimana tasawurnya, ya. Al-hukmu ma'a tasawwurihi, gambaran dia. Apakah gambaran yang terjadi di zaman itu sama dengan gambaran yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW? Nah, itulah yang kita bisa beristidlal, ya. Sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, ya. Kita berdalil itu kita harus lihat 2 hal ini. Yang pertama adalah sihatud dalil, yang kedua ini yang kadangkala orang berbeda. Orang yang mempermasalahkan ini, sihatul istinbat, ya. Cara pandang melihat sebuah dalil. Ya, ini penting. Jadi bukan cuma sekedar cemot dalil, taks, ini dalilnya pas-pas di sini. Taks, tidak. Kita harus melihat bagaimana tafsir para ulama tentang dalil itu, ya. Seperti misalnya itu yang qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Ya, itu ada dalilnya. Dalilnya bukan cuma sekedar dicomot, ini dalil yang pas ini, ini yang pas. Tidak, tapi lihat tafsirnya. Ya, wa bi rahmatihi berarti apa? Adanya Nabi Muhammad SAW. Adanya Nabi Muhammad berarti Nabi dilahirkan, ya, bukan keluar dari telur. Ya, maksudnya. Itu maksudnya apa? Itulah istiqra,
melihat sebuah dalil, bukan cuma sekedar di apa namanya dilihat sendiri, oh dicomot, oh, sudah ini kayaknya yang gagas toh, mau diambil perasaan, tidak, tapi dilihat bagaimana tafsir, bagaimana qaul ulama, kalam ulama terhadap ayat itu, ya, sehingga kita benar-benar mengambil istimbat dengan dalil yang tepat, ya, menempatkan dalil pada tempatnya, ya. Itulah ada ranah ijtihad, ya, ada ranah ijtihad. Dan memang fikih kontemporer kalau dalam bahasa Arabnya adalah al-fiqhun nawazil, ya. Fikih kontemporer ini karena kan di zaman Nabi itu kan tidak semua terjadi kan. Ini ada sudah apa namanya? Ada sudah pergeseran perkembangan zaman, ya. Maka inilah yang perlu kita untuk apa namanya? Jangan semua kalau yang tidak sesuai dengan zaman kita bilang ini bid'ah. Baik, kita tahan dulu Pak Kiai. Sebelum kita lanjut, saya akan mengundang penelpon yang mau bergabung bersama kami di kesempatan pagi ini. Kedua lo, abutiata. Mahi maswa mayati mualimo masuk ulangi mau tata mudla di 0823 48120586 yang ingin bergabung. Kedua lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo, Pak Sisa. Jo, pasan ikoti Pak. Enja. Mengenai tauhid, Pak Ustaz ya. Saya kira seperti apa hukumnya Pak Ustaz? Kadang saya mendengar para mungkin orang-orang yang mungkin ilmunya boleh dibilang hakikat atau ma'rifat, itu kalimat la ilaha illallah itu dipotong-potong Pak Ustaz. Contohnya loh. Dia di berzikir dia gitu ya. Oh ilah ya apa la ilah ilaha la ya betul lah itu boh ilaha Onggila bo la ilaha onggila bo ilaha artinya dia mau sambung, dia mau tahu tidak kalimat dia bo la ilaha illallah bo ilaha. Saya kira orang hukumnya itu Pak Ustaz. Itu rubah itu tahadum semalat ya itu Pak Ustaz yang dikir itu berilah. Bawa itu. Ya baru kedua pertanyaan nanti ya. Belok pertanyaan nih Pak Sisa Amran ini dan mengenai perbedaan. Latihan pun dia perbedaan itu mungkin dia mau sedikit dia masuk perbedaan itu. Bagaimana hukumnya orang saling menghasut, membenci orang yang tidak bersalah. Kalau yang bersalah jelas memang dibenci orang. Cuman orang yang tidak bersalah ini masalahnya Pak Ustaz. Nah ini pertanyaan saya kira-kira hanya seperti itu. Hukumnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua lo Pak Kiai. Taib. Kalau pertama masalah zikir ini, ya ini kan bisa saja ini metode dari beberapa thariqah yang memang kita harus teliti, ya, karena cara orang membaca zikir la ilaha illallah itu beda-beda. Tapi kalau sedikit saya bahas ya mengenai izin, saya bahas para guru yang mendengarkan ini, izin sedikit saya bahas tentang rahasia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Kalau la ilaha illallah itu 12 huruf. Muhammad Rasulullah itu 12 huruf. Ya, 12 tambah 12 berapa? 24. 24 itu apa? Jam, ya. 24 itu waktu, ya. Jadi terciptanya bumi itu karena ada nur Allah dan nur Muhammad. Ya. Itu kalau makanya la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, ya, itu ada rahasia 12 dan 12. Ya, sedikit ya, mohon maaf para guru, bukan menggurui yang mendengarkan ceramah saya. Itulah rahasia dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Belum lagi kalau kepada, makanya ada istilah anak Ahmad bila mim. Itu namanya tajallinya Allah
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini kalau pembahasan begini insyaallah ada kajian kami setiap malam Ahad pembahasan kitab masalah ini. Inilah sekedar mukaddimah saya mengenai pembahasan ini, ya cukup saya paparkan singkat saja. Ya, kalau masalah itulah illallah Allah itu kan itu model pembacaan dari gaya-gaya thariqah itu biasanya gaya beliau membaca itu berbeda, tinggal kita cara meneliti kita bagaimana. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya menghasut itu sebagaimana yang saya bilang, kritik itu harus argumen, bukan sentimen, ya. Jadi kritik itu harus argumen, bukan sentimen, ya. Kalau dia mengkritiki argumen, dia salah ini dia keliru dalam masalah ini. Seperti itu. Mana tafsirkan Ibnu Abbas. Ya. Tapi kalau dia seketika kalah, dia sudah bawa masalah pribadi, berarti itu sudah sentimen itu namanya, ya. Masalah sentimen. Jadi bedakan antara makanya orang kalau mengkritik, kita lihat kritikannya itu kalau dalam ilmu hadis namanya, kita lihat apakah itu dia jarhul mufassar atau jarhul mubham. Itu dalam ilmu hadis, ya. Kalau jarhul mufassar itu apa? Dia kritik argumennya. Ya, itu dalam ilmu hadis. Kalau jarhul mubham itu apa? Dia mau hanya asal dasar sentimen. Ini orang ini salah, orang ini tidak bagus. Tapi mau tanya, kenapa dia salah? Pokoknya dia tidak bagus. Dia paparkan cuma aib orang. Ini berarti sentimen ini namanya. Ya. Jadi itu namanya kalau dalam ilmu hadis namanya ada jarhul mufassar, ada namanya jarhul mubham. Ya. Nah, dalam ilmu hadis dikatakan apa? Al jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil. Ya. Celaan yang terperinci atau kritikan yang terperinci itu didahulukan daripada pembelaan, ya. Itu kalau kritikan yang terperinci. Kritikan dalil dia dikritik argumennya, ya. Tapi kalau al jarhul mubham at-ta'dil muqaddamun ala jarhil mubham. Itu dalam kaidah, ya, bahwa orang yang mengkritisi atas dasar yang tidak jelas atau hanya karena sentimen, ya, jelas pembelaan didahulukan daripada kritik atas dasar sentimen. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin juga bisa diberikan ilustrasi Pak Kiai. Ya. Adakah perbedaan di antara para ulama kita, khilaf ulama, mungkin saling berhadap-hadapan misalnya antara empat mazhab ini, ya, para imam, misalnya Imam Hambal berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Nah, bagaimana sikap di dalam hal untuk menerima perbedaan itu? Saya satu contoh, ya. Misalnya masalah hukum kunut subuh, ya, kunut subuh. Bayangkan ini guru dengan murid, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal. Bayangkan ini guru dengan murid, ya. Imam Syafi'i guru, Imam Ahmad murid, ya. Imam Syafi'i berpendapat apa? Kunut itu bagian dari apa? Sunnah ab'ad, ya. Sehingga orang kalau tidak kunut subuh, dia apa? Sujud sahwi, ya kan? Karena apa? Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i menganggap itu adalah sunnah ab'ad, ya. Sementara muridnya memahami bahwa kunut subuh itu apa? Bid'ah, ya. Bayangkan guru dengan murid ini, ya. Tapi tidak pernah Imam Syafi'i mengatakan bahwa Imam Ahmad ini sesat, ataupun sebaliknya tidak pernah mengatakan Imam Ahmad mengatakan Imam Syafi'i itu sesat. Karena apa? Karena berdasarkan yang dikritisi adalah argumen, bukan karena sentimen, ya. Jadi itulah, belum lagi dari sisi yang lain. Saya contohkan misalnya dari sisi guru dengan murid, ya. Ibnu Taimiyah, ya, itu pemahamannya apa? Pemahaman Atsari, ya. Sementara, ya, Ibnu Katsir Asy'ari, ya. Ini guru dengan murid, tapi tidak pernah saya mendapatkan perkataan Ibnu Taimiyah bahwa Ibnu Katsir itu sesat, ya. Ataupun murid mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan kepada Ibnu Taimiyah bahwa Ibnu Taimiyah itu sesat. Walaupun kalau mengkritisi memang ada
biasa itu saling mengkritisi. Tapi bukan berarti sudah sampai dalam taraf perpecahan. Artinya Anda mengatakan bahwa di antara para ulama ini saling memuji keilmuannya? Saling memuji keilmuan. Berbeda itu biasa. Yang kalaupun mereka saling mengkritisi, hanya mengkritisi masalah perbedaannya. Tapi tidak sampai pada posisi mencela atau perpecahan atau menyerang pribadi atau sentimen. Ya, tidak sampai. Cuman argumennya cukup di argumen, tidak sampai sentimen. Baik, saya kembali ke fikih kontemporer ini. Nah, kalau tadi Mu'adz bin Jabal yang disampaikan tadi mendapatkan amanah dari baginda Nabi memutuskan perkara, diajukan masalah, ya, kemudian apakah dia memutuskan perkara itu berdasarkan kitab Allah ataupun dengan sunnah. Nah, kemudian tadi sudah dijawab oleh Pak Kiai. Nah, apakah ini menandakan bahwa ada ijtihad yang dilakukan oleh sahabat yang terkadang disetujui oleh Nabi dan juga tidak disetujui oleh Rasulullah SAW? Taib. Begini ya, kalau yang kisah masyhur itu tentang sholat di Bani Quraidah, kemarin kita sudah bahas. Itu kan disetujui oleh Nabi. Karena apa? Memahami perkataan Nabi. Ya, ada yang sholat duluan, ada nanti sholat di Bani Quraidah. Ya, ini kan memahami satu teks. Bayangkan di kalangan sahabat saja memahami teks dari sebuah kalam Rasul, ya, itu berbeda. Ya, itu biasa. Perbedaan itu biasa. Ya. Jadi dan juga kalau Nabi melarang, ya, kadang ada Nabi Nabi larang, ya. Kadang juga hanya dengan sikap. Ya. Jadi Nabi itu tidak ada yang melarang, ya. Kadang juga dengan sikap, seperti juga Mu'adz bin Jabal, ya, ketika mengimami di sholat maghrib dengan ayat yang panjang, Nabi menegur dengan cara yang keras. Afattanu anta ya Mu'adz, apakah kamu membuat fitnah wahai Mu'adz? Ya, sementara di belakang ada orang tua, ada anak-anak, ya. Itu kata Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menegur kepada Mu'adz bin Jabal dengan kata yang agak tegas sedikit, ya. Karena apa? Sholat maghrib kalau nanti baca ayat panjang lagi, ya. Baru kemudian di belakang lagi ada anak-anak, ada orang tua, ya. Sehingga Nabi dengan kata yang agak tegas, afattanu anta ya Mu'adz, apakah kamu membuat fitnah wahai Mu'adz? Ini menunjukkan apa? Bahwa kadang Nabi Muhammad SAW itu menegur kepada Mu'adz bin Jabal dengan perkataan yang agak tegas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian apakah ada salah satu gambaran ini Pak Kiai mengenai kesimpulan dari para sahabat Nabi yang misalnya menganggap bahwa perkara hukum yang kemudian bisa membatalkan satu ibadah yang kemudian diluruskan oleh Nabi, Pak Kiai? Contoh begini, kalau yang pernah itu di zaman para sahabat, ketika mereka waktu itu sholat, kan waktu itu tidak kayak sekarang, so pakai tehel, pakai, ya, masjidnya itu sudah pakai tehel, pakai marmer, ya kan? Dulu itu masih tanah, sehingga mereka sholatnya pakai sandal. Ya, pernah mereka sholat bersama Nabi. Nabi awalnya pakai sandal. Tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada Nabi mengatakan bahwa, wahai Nabi, di sandalmu itu ada kotoran. Nabi keluarkan sandalnya. Karena ini sahabat sebagai makmum, mereka ikut Nabi, ya, mereka juga ikut keluarkan sandal mereka, ya. Sehingga setelah salam, ya, Nabi jelaskan kepada para sahabat bahwa saya keluarkan sandal karena malaikat Jibril datang sama saya memberitahukan bahwa di sandal saya ada kotoran, ya, sehingga saya harus keluarkan, ya. Itulah Nabi ketika ada sahabat juga mengikuti Nabi, ya, dan itu ikutannya yang tidak tepat, Nabi luruskan bahwa kalau saya keluarkan sandal, saya ada alasan bahwa malaikat Jibril datang sama saya memberitahukan bahwa di sandal saya ada kotoran, ya. Sahabat karena saking mereka taat kepada Nabi, apa yang Nabi bikin, orang juga pakai iko, ya. Orang tidak tahu alasan Nabi kasih keluar itu sandal. Taib. Baik.
Oke, kalau merujuk dari apa yang disampaikan oleh narasumber kami ini, tentunya tidak harus berhenti sampai di situ. Khawatirnya ada yang mengambil kesimpulan di zaman Nabi kan boleh masuk masjid pakai sandal. Itu dulu pakai tanah, dulu Ya, masih tanah, tanah. ya. Sekarang ini pakai teh, itu pakai kotor ini masjid. Jangan dorang kong dengar ini penjelasan dorang kasih versi dorang bundur baik-baik itu sandal kong sama surah masjid tipa imam bilang mau lo walid. itu saya bilang tadi, ya. Dulu pakai tanah, ada tanah, maksudnya masih tanah. Ya. Itu saya pengantar tadi pakai marmer, pakai tanah. Jangan sampai itu Ustaz Toro bilang kan sholat pakai sandal. Dia suruh mundur baik-baik boleh mas sandal bilang. Baik. Rangkaian dari fikih kontemporer ini juga akan membahas di antaranya ini adalah mengenai mengambil air wudhu dengan menggunakan air bensin. Nah ini juga nanti akan kami tanyakan, namun akan saya dahului dengan pertanyaan yang berikut seputar fikih kontemporer ini, adab masuk masjid ketika ada majelis ilmu, Pak Kiai. Nah ada pertanyaan di sini, apabila seseorang masuk masjid dan melihat ada majelis ilmu, apakah ia langsung duduk padanya untuk mendengarkan faedah ilmu yang disampaikan oleh murabbi ataupun amir ya ataupun narasumber, ataukah ia sholat lebih dahulu tahiyatul masjid? Taib. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza dakhala al-masjid, idza dakhala ahadukum al-masjid, fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Ya. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Bahkan pernah di zaman Nabi, ini zaman Nabi ya, tapi kita ini namanya dalil juga multi tafsir ya. Jadi jangan langsung hanya pakai satu dalil ini juga. Saya sengaja bukan di awal sebelum saya cerita supaya orang jangan kesimpulan ke sana kemarin nalarnya traveling ke sana kemari. Ya, di zaman Nabi, sekali lagi ya, ini dalil multi tafsir. Ya, di zaman Nabi, ya Nabi pada saat khutbah ada orang datang, dia datang langsung duduk. Nabi hentikan dulu khutbahnya. Nabi tegur itu orang yang langsung duduk, berdiri, ya. Qum sholli rakaatain, ya. Tapi jangan bekeng begitu kalau sebentar dia khutbah. Orang muharref ini dia kesemuanya tidak khutbah kok dia paling orang langsung duduk. Ya, itu di zaman Nabi karena sahabat dengar. Ya, beda kasusnya dan beda faktor sosiologisnya antara sahabat di zaman Nabi. Itu saja, bayangkan saja yang seperti sandal tadi itu, ya. Dorang iko, ya. Padahal orang tidak tahu bahwa Nabi itu keluar karena ada kotoran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya, itu kan bedanya. Ya, bedanya di situ. Jadi memang multi tafsir dalam memahami sebuah ayat, sebuah hadis itu memang multi tafsir. Jadi kalau pertanyaan tadi, sedangkan khutbah saja Nabi suruh sholat 2 rakaat. Itu khutbah. Wal khutbatu fiha maqamu rakaatain, ya. Ya, wal khutbatu fiha maqamu sedangkan maqamu rakaatain saja Nabi suruh sholat 2 rakaat. Ya. Apalagi cuma majelis ilmu. Kita sholat 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Baik, terima kasih. Saya beranjak ke pertanyaan yang berikut. Ini masih seputar dengan fikih kontemporer. Saya ke pertanyaan yang berikut sembari juga kami menunggu yang mau bergabung di layanan telepon kami di 082348120586. Ini mengenai hukum, ya, memberikan gelar haji bagi orang yang telah menunaikan haji ini, Pak Kiai. Karena ini seputar fikih kontemporer. Nah, di sebagian besar negara Islam, setibanya jamaah haji dari kota suci, setelah melaksanakan ibadah haji, mereka diberi gelar haji. Gelar tersebut senantiasa melekat pada dirinya. Bagaimana hukum yang demikian, Pak Kiai? Saya membahas
sebelum saya bahas itu, saya jelaskan dulu ada kasus pas waktu itu saya di Tanah Suci, ada orang berkelahi. Orang berkelahi ya di Arab itu, dia berkelahi. Terakhir dengan gelar haji itulah yang membuat dia diam. Ya. Sebab aku marah, suara keras, bawa aku tunjung di batang hidung, ya. Memang aku tunjung di batang hidung. Terakhir apa? Apa yang dibilang? Ya haj, skut. Ya. Cuman dengan kata haj itu orang diam, skut. Ya. Itu karena apa? Haji itu apa? Sebuah tameng. Ya. Sebuah tameng orang untuk berbuat sebuah kesalahan. Ya. Bayangkan dengan kata haji saja. Jadi tipe haji kan pernah ada yang terjadi di kampung saya. Orang apa namanya? Orang Pak Antar mohon maaf miras di mana rumah Pak Haji. Kon ini bawa Pak Antar miras. Kebetulan bukan tipe hajinya yang berpesan miras, tapi orang yang tinggal di samping di rumahnya Pak Haji itu, di kos itu. Jadi dia kasih alamat di rumah di Pak Haji itu. Akhirnya di Pak Haji bilang, "Aduh, Mbak antar miras," kemudian yang dia cari rumah di Pak Haji, ya. Ini kadang-kala kan haji itu sebagai apa namanya? Sebagai memang kalau orang bilang identitas dan itu sebagai tameng, ya, supaya orang untuk merem. Masa di Pak Haji kon dia antarakan miras kan atau misalnya seperti tadi yang di Tanah Suci itu, orang baku marah, hanya dengan pakai ya haj, ya, cukup dengan ya haj, orang diam, ya. Jadi haji yang melekat kepadanya itu minimal itu sebagai tameng buat dia untuk berbuat sebuah hal yang buruk. Ya. Kalau al-hajj itu boleh, kenapa al-umroh ini enggak tidak sepopuler al-hajj? Kalau umroh itu kan dia cuma 3, ya. Beda dengan dengan haji. Kalau haji itu kan dia sebuah ibadah yang sangat besar, ya, ibadah yang sangat besar. Apalagi dia wukuf di padang Arafah, luar biasa, ya. Jadi kalau umroh itu kan haji kecil, ya, bisa umroh ulang-ulang. Nah itu lagi, ya, di antara kalau mazhab Hambali cuma 1 kali umroh, ya. Kalau umroh yang kedua bid'ah, ya. Itu beda antara mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i, ya. Nah, inilah memang perlu kita harus dudukkan satu permasalahan. Jadi kalau jadi tidak mungkin kan orang pakai Pak Umroh, ya, tidak ada kan, yang ada cuman Pak Haji, ya. Jadi haji itu adalah sebuah tameng. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di kesempatan hari ini bagi para pendengar sekalian yang masih tetap setia, saya kembali ke pertanyaan yang berikut lagi. Ini masih dengan fikih kontemporer yang tentunya kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Kalau ada tanya jawab ini Pak Kiai, penanya, kalau kaum sufi yang ekstrim dan yang sejenis dengan mereka mengklaim bahwasanya keutamaan hari Senin karena Nabi SAW memerintahkan untuk berpuasa di hari itu dan menjelaskan keutamaannya, maka memperingati Maulid setiap tahunnya dalam rangka mengingat beliau tentu lebih utama lagi dilakukan. Ya, betul. Lalu apa yang harus dijawab pada para penanya seperti itu Pak Kiai, yang artinya akan membandingkan ini Pak Kiai, keutamaan puasa hari Senin, ya, kelahiran Nabi dengan memperingati melalui Maulid, Pak Kiai, mana yang lebih utama? Jawaban apa yang harus kami sampaikan? Dua-dua itu peringatan dari kelahiran Nabi, ya. Hari Senin itu Nabi berpuasa karena Nabi mengatakan wa fihi wulidtu, ya. Saya berpuasa karena pada hari itu wa fihi wulidtu. Pada hari itu saya dilahirkan, ya. Saya dilahirkan. Ini pembahasan tentang ekspresi kelahiran Nabi, ya. Jadi kalau hari Senin itu adalah perayaan kelahiran Nabi pekanan,
Kalau Maulid Nabi ya 12 Rabiul Awal itu tahunan. Ya. Itu tahunan. Jadi kalau orang puasa Senin tiap hari Senin itu berarti dia merayakan kelahiran Nabi pekanan, ya. Kalau tiap kali bulan Rabiul Awal dia merayakan Maulid Nabi, itu adalah perayaan Maulid Nabi secara tahunan. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas seluruh jawaban yang disampaikan ini.